Halo semua, selamat bertemu kembali di mata kuliah atau kelas mekanika tanah dan pembahasan materi tentang tekanan tanah lateral. Ini adalah bagian kedua dari tekanan tanah lateral dan kita akan masuk kepada pembahasan mengenai tekanan aktif dan pasif dalam teori Rankine dan Coulomb. Jadi sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang apa itu tekanan lateral aktif dan pasif. Sekarang kita akan melihat lebih dalam aplikasinya tentang tekanan tanah lateral aktif dan pasif serta tinjauan dari teori Rankine dan Coulomb. Pertama kita bahas dari teori Rankine dulu. Teori Rankine ini berdasarkan pada asumsi bahwa ada dinding penahan tanah yang posisinya vertikal, kemudian antara dinding dengan tanah itu dianggap tidak ada friksi atau tidak ada gesekan. Kemudian permukaan tanah yang ada di atas itu pada kondisi horizontal. Berikutnya adalah dinding yang digunakan adalah dinding kaku, rigid, bukan dinding yang lentur. Kemudian tanah itu dalam kondisi lepas atau tidak padat ya, dan awalnya pada kondisi yang diam. Ini adalah beberapa asumsi yang mendasari teori Rankine. Nah, Rankine itu mengasumsikan atau misalkan ada terjadi pergerakan pada dinding penahan tanah yang tadi kondisinya vertikal, posisinya vertikal, di mana kalau dinding tersebut menekan tanah, jadi menekan tanah ke arah sana, maka di sisi yang tertekan tersebut akan ada zona pasif, sedangkan kalau dindingnya bergerak menjauhi tanah, di bagian yang dijauhi atau di seolah-olah mendorong dinding tersebut, di sini ada bagian zona aktif. Dan ini gambar-gambar ini adalah pola keruntuhannya. Jadi pola keruntuhan tanahnya di sisi pasif, tanahnya akan runtuh tertekan dengan sudut yang lebih lebar, sedangkan pada posisi aktif tanahnya seolah-olah menekan dinding dengan sudut yang lebih sempit. Dalam teori Rankine disebutkan mengenai koefisien lateral aktif dan pasif, di mana di situ dituliskan bahwa koefisien aktif bisa dihitung dengan seperti ini. 1 kurang sin V dibagi 1 tambah sin V, atau sama juga dengan tangan kuadrat dari 45 derajat kurang V per 2. Jadi ini adalah koefisien lateral aktif menurut Rankine. Sedangkan koefisien pasifnya itu adalah kebalikan dari koefisien aktif. Jadi 1 per koefisien aktif. Atau ya rumusnya dibalik saja. Jadi posisinya untuk perhitungan koefisien pasif itu bisa dilihat kalau yang atas tadi aktif 1 kurang sin V dibagi 1 tambah sin V. Di koefisien pasif 1 tambah sinus V dibagi 1 kurang sinus V. Jadi kebalikannya. Koefisien pasif adalah kebalikannya dari atau 1 per koefisien aktif. Nah, aplikasinya seperti apa? Jadi kita perlu menghitung tegangan aktif dan pasif ini untuk nanti menggambarkan diagram tegangannya. Dari diagram tegangan, kita bisa menghitung gaya yang akan bekerja pada dinding tersebut. Kalau aktif adalah gaya dorong, sedangkan pasif adalah gaya tahanan. Jadi contohnya seperti ini.
untuk menghitung tegangan lateral aktif, atau dalam bagian sebelumnya di video atau presentasi sebelumnya, kita sudah membahas bahwa tegangan lateral aktif itu bisa dihitung dengan mengalihkan Ka dikalikan dengan sigma V-nya. Maaf, sigma V. Sigma vertikal. Jadi ini adalah sigma vertikal. Itu dalam kondisi tidak ada kohesi. Tapi bila ada kohesi, maka kohesinya akan mengurangi di gaya dorong aktif tersebut. Jadi kira-kira diagramnya seperti ini. Ini sudah digambarkan. Diagram awalnya seperti ini. Jadi kita menggambarkan diagram tegangan lateral. Umumnya kan bentuknya seperti segitiga gitu ya. Jadi dari atas kecil, makin ke bawah makin besar. Nah, ini yang besar di bawah ini, besaran di bawah ini adalah ini. Sigma horizontal aktif. Ka dikalikan gamma H. Jadi ini adalah besaran di bagian bawah pada kedalaman H. Kemudian, kalau ada nilai kohesi, maka nilai kohesi itu sebenarnya akan mengurangi tekanan lateral aktifnya. Jadi tekanan lateral aktifnya akan dikurangi sebesar 2C kali akar Ka. Makanya gambarnya sekarang dikurangi ke arah kanan, tinggal yang aktifnya hanya segitiga yang diarsir ini. Maksudnya gambar itu seperti itu. Jadi awalnya gambar segitiganya yang besar, kemudian dikurangi oleh 2C akar Ka, tinggal segitiga yang kecil ini. Jadi gaya dorongnya hanya tinggal tegangan dorongnya atau tegangan aktifnya hanya segitiga yang kecil ini. Nah, berapa gayanya? Gaya dorongnya itu kita bisa hitung sebesar, biasanya notasinya dipakai P aktif, PA, itu adalah luasan dari segitiga ini. Jadi luas dari segitiga ini sebagai gaya dorong, dan posisi resultannya ada di sepertiga dari tinggi segitiganya. Jadi posisi gaya resultan dorongnya ada di sepertiga dari segitiga tegangan atau tekanan lateral aktifnya. Bagaimana sebenarnya penjelasan yang ada nilai 2C akar Ka mengurangi ini? Anda bayangkannya seperti ini. Kalau ada tanah pasir lepas, misalnya ini tanah pasir lepas begitu, kita tahan dengan dinding penahan tanah. Kalau misalnya kita tidak pakai dinding, tentu pasirnya udah akan runtuh, akan lepas ke bawah. Dan kebayang kalau kita taruh dinding di sini, tentu dindingnya itu akan terdorong oleh pasir-pasir ini yang mau runtuh tadi, tapi ditahan oleh dindingnya. Nah, gaya dorong ini tadilah yang sebenarnya adalah nilainya sebesar sigma Ha. Ya, ini tadi, bagian ini tadi, sigma Ha. Tapi kalau tanahnya lebih lengket, ada kohesinya, Anda bayangkan, kalau tanahnya lengket, sebenarnya tanpa dinding ini, tanahnya bisa berdiri tegak sendiri tanpa ada dinding, karena ada kohesinya. Nah, itu sebenarnya kohesinya lah dia akan mengurangi di sini 2C akar Ka. Maka tahanannya tidak sebesar kalau dia pasir murni yang akan lepas jatuh. Tapi kalau ada clay-nya, dia lebih lengket, ada kondisi yang sebenarnya tanahnya masih bisa berdiri tegak. Kondisi-kondisi tertentu yang kalau tanahnya lengket, dia bisa berdiri tegak tanpa ada dinding. Kira-kira penjelasannya seperti itu. Kenapa di sini kalau ada kohesi, maka kohesinya akan mengurangi tekanan lateral aktif. Kemudian bagaimana dari tekanan pasifnya? Nah, tekanan pasif sebaliknya, Kp tadi adalah koefisien pasif yang besarannya adalah kebalikan dari koefisien aktif.
Dan bila ada kohesi tanahnya, kohesinya itu akan menambahkan tegangan pasifnya. Tekanan lateral pasifnya akan bertambah bila ada nilai kohesinya. Jadi awalnya ini adalah besarnya yang Kp dikalikan gamma H, atau ini bagian sigma H pasif awalnya. Kemudian bagian yang ini adalah tambahan 2C tambah akar Kp. Jadi kalau tanahnya lebih lengket, maka dia akan lebih, kalau terdorong dinding, makanya besar gaya yang terjadi pada saat dinding itu mendorong tanahnya dalam kondisi tanahnya lengket, tentu gayanya itu akan lebih besar dibandingkan kalau tanahnya berpasir lepas. Kira-kira seperti itu. Jadi berkebalikan. Kohesi pada sisi lateral aktif, dia akan mengurangi gaya dorong terhadap dinding. Tapi pada sisi pasif, kohesi tersebut akan menambahkan gaya tahanan. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Ini yang tadi sudah saya jelaskan. Setelah kita menghitung tegangan atau menggambarkan diagram tegangan, nah kita sekarang butuh, nanti akan dipakai gaya-gaya ini atau truss ya, active truss ini. Kita butuh PA-nya ini untuk perhitungan nanti desain dinding penahan tanah. Berapa nilai PA-nya? Tadi sudah saya sampaikan, itu sebenarnya adalah luasan dari segitiga ini. Jadi nilai ini adalah luas dari segitiga atau diagram tegangan yang sudah kita gambarkan. Posisi resultannya adalah pada titik berat dari diagram tersebut. Kalau diagramnya berupa persegi panjang, ya tentu dia titik beratnya ada di tengah-tengah atau setengah dari tingginya. Tapi kalau segitiga, berada di sepertiga dari sisi bawah segitiga tersebut. Nah, ini pada sisi pasif ya, karena tadi ada tambahan 2C akar Kp yang sebelah sini. Gayanya jadi bisa kita pisahkan, ada gaya resultan di akibat dari luas persegi ini, dan ada luas dari segitiga ini. Resultannya yang satu di sini sepertiga dari tinggi segitiganya, dan satu lagi di setengah dari tinggi persegi gambar diagram tegangan tersebut. Dan inilah dia besarannya. Besaran ini adalah sebenarnya hitungan dari luas persegi dan luas segitiga yang sudah kita gambarkan. Jadi dari situ kita bisa menghitung, urutannya adalah menggambarkan diagram tegangan. Setelah diagram tegangan tergambar, kita bisa menghitung gaya-gaya yang bekerja, yaitu dengan menghitung luas diagram tegangan tersebut dan menentukan titik resultannya bekerja di sebelah mana atau di bagian mana. Nah, kira-kira gambarannya untuk nilai Ka, koefisien aktif, bisa terlihat atau bisa dihitung dari persamaan Rankine tadi. Kalau V-nya makin besar, kalau tanahnya makin kuat, tanahnya makin bagus, maka koefisien aktifnya makin kecil. Atau bisa diartikan, kalau tanahnya makin bagus, tanahnya makin padat, makin firm, makin lengket, maka gaya dorongnya terhadap dinding itu malah justru lebih kecil. Jadi dindingnya akan lebih aman. Gaya lateralnya kecil. Sebaliknya pada sisi pasif, kalau V-nya makin besar, maka nilai koefisien pasifnya pun juga akan makin besar. Nah, ini artinya tanah-tanah yang bagus, yang V-nya besar, Kp-nya akan besar juga. Itu artinya gaya tahanan pasifnya, bukan gaya dorong ya, kalau pasif ini kan adalah gaya tahanan. Jadi gaya tahanan pasifnya juga makin besar.
Ada kondisi, eee, tadi kan di awal disebutkan Rankin ini sebenarnya berlaku kalau permukaan tanahnya itu mendatar. Tapi eh, dalam kondisi kalau misalnya kita menemukan tanah yang tidak datar, maka Rankin ini masih bisa dimodifikasi dengan mengalihkan terhadap cosinus betanya, di mana beta itu adalah sudut kemiringan dari permukaan tanah tersebut. Jadi ditambahkan cosinus beta pada persamaan yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Berikutnya adalah teori Coulomb. Jadi teori Coulomb ini sebenarnya melengkapi dari Rankin, atau dia berusaha mengatasi kekurangan asumsi Rankin. Jadi tadi Rankin hanya bisa berlaku kalau dindingnya vertikal dan harusnya asumsi permukaan tanahnya juga horizontal. Sedangkan pada Coulomb dia mengakomodir kalau dindingnya tidak vertikal, kemudian tanahnya juga tidak horizontal, dan ada delta. Delta ini berarti ada gesekan, ada sudut gesek antara dinding dengan tanah. Jadi ini lebih spesifik ya, lebih detail perhitungannya kalau dengan Coulomb. Lebih detail dan tanda kutip kalau lebih detail kita bisa mendapatkan desain yang lebih efisien dibandingkan Rankin. Rankin desainnya akan lebih konservatif, sangat aman sekali. Tapi kalau Coulomb dengan memperhitungkan segala kondisinya ini kita bisa mendapatkan desain lebih efisien. Nah, perbedaannya ada pada perhitungan koefisien aktif dan pasifnya. Jadi persamaannya lebih panjang Rankin karena dia memperhitungkan tadi ada sudut-sudut beta, yaitu beta adalah kemiringan permukaan tanahnya, kemudian ada alfa, alfa adalah kemiringan dindingnya terhadap vertikal, dan ada delta, delta itu adalah sudut gesek antara dinding dengan tanah. Jadi persamaan untuk menghitung KA-nya lebih panjang, tapi perhitungan gaya aktifnya relatif sama ya dengan yang tadi, dengan yang di Rankin. Jadi dimasukkan nilai KA-nya dikalikan gamma dan H kuadrat. H itu adalah tinggi dari dinding yang kita tinjau. KA-nya seperti ini. Berikutnya juga bisa dilihat pada teori Coulomb untuk perhitungan koefisien pasif. Bisa dilihat di sini persamaan untuk menghitung koefisien pasifnya juga lebih panjang daripada Rankin karena tadi ada unsur-unsur sudut alfa, yaitu kemiringan dindingnya, kemudian delta, sudut gesek antara dinding dengan tanah, dan ada beta. Beta adalah sudut kemiringan permukaan tanahnya terhadap horizontal. Jadi persamaan Coulomb itu jauh lebih panjang karena lebih detail. Dia memperhitungkan kondisi-kondisi yang tidak diperhitungkan atau tidak masuk dalam asumsi perhitungan oleh Rankin. Demikian penjelasannya untuk teori Rankin dan Coulomb untuk menghitung tekanan lateral dan juga gaya-gaya lateralnya. Nah, dalam materi ini Anda bisa coba di bagian akhir ada contoh soal latihan untuk menggambarkan diagram tegangan. Jadi dari kondisi tanah yang diberikan, Anda menggambarkan diagram-diagram tegangan vertikalnya, lalu menggambarkan diagram tegangan horizontalnya atau tegangan lateralnya, yang ada tegangan lateral diam, aktif, dan pasif. Kira-kira bentuknya akan seperti ini.
tekanan lateral aktifnya dan tekanan hidrostatik. Lalu ini adalah tekanan lateral aktif yang sudah ditotalkan antara tadi ya ada tekanan lateral aktif efektif dan ada tekanan hidrostatik. Jadi ini setelah ditotalkan. Nah, ini ada soal yang bisa Anda coba. Silakan nanti dicoba dan mungkin kita akan bahas dalam pertemuan tatap muka atau online di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi.